Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 200005136 dari kelas 2C. Tanggal pelaksanaan 3 Juni 2021 sampai dengan 8 Juni 2021, jam pelaksanaan 18.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa yang berjudul Getaran, Gelombang, dan Bunyi. Adapun jadwal pelaksanaannya, kegiatan pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kegiatan kedua, melaksanakan kegiatan pertama. Kegiatan ketiga, melaksanakan kegiatan kedua. Hari dan tanggal, hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021. Dan kegiatan yang keempat, mengerjakan dan mengisi LKM. Kegiatan yang kelima, melengkapi isi LKM. Hari dan tanggalnya, hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021. Dan kegiatan yang ke-6, presentasi melalui Zoom. Yang ke-7, mengedit video hasil presentasi dengan dikasih nama, NIM, kelas, dan juga asal universitas. Hari dan tanggalnya hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021. Dan yang ke-8, mengupload ke YouTube. Dan yang ke-9, memasukkan link video yang diupload di YouTube ke dalam LKM atau lembar kerja mahasiswa. Dan kegiatan yang terakhir adalah mengupload tugas ke GC atau Google Classroom. Adapun hari dan tanggalnya hari Selasa tanggal 8 Juni 2021. Ini ada pengantar. Alat dan bahan, teman-teman bisa melihat ya alat dan bahannya. Ada prosedur kerja kegiatan pertama, ada prosedur kerja kegiatan kedua. Dan di sini kita memasuki hasil pengamatan kegiatan pertama. Teman-teman bisa melihat ya hasilnya. Dan sekarang kita memasuki hasil pengamatan kegiatan kedua. Teman-teman bisa melihat ya hasilnya. Kita memasuki tahap diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Di sini saya sudah membuat grafik antara panjang tali dengan periode dan frekuensi ya teman-teman, bisa dilihat. Dan yang kedua, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungannya adalah semakin besar panjang tali, maka semakin besar juga periode dan semakin kecil frekuensi. Semakin pendek tali, maka periode semakin kecil dan frekuensi makin besar. Periode dan frekuensi suatu getaran bandul tidak dipengaruhi oleh amplitudo. Dan kita masuki nomor ketiga. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Teman-teman bisa melihat ya grafiknya. Kita masuki nomor keempat. Berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Hubungannya adalah sudut simpangan bisa menghasilkan periode dan frekuensi, tetapi berbeda-beda. Semua bergantung pada kepanjangan tali. Dan sekarang kita masuki nomor yang kelima. Bandul sederhana bermasa 200 gram, digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 m/s2, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Nah, di sini saya sudah menjawab beserta langkah-langkah dan caranya. Teman-teman bisa memahami dan melihatnya ya. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat grafiknya ya. Kita memasuki nomor yang ke-7. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Hubungannya yaitu semakin besar jarak, maka nilai intensitas bunyi yang dihasilkan semakin rendah, dan semakin cepat putaran mesin, maka nilai intensitas bunyi yang dihasilkan makin besar.
Dan kita masukin nomor ke 8. Kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noise atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noise atau bising. Karena jika sumber bunyi tersebut asalnya dari sumber bunyi yang tidak diinginkan dan akibatnya bisa gangguan kenyamanan pada lingkungan sekitar. Dan kita sekarang masukin nomor ke 9. Tuliskan sumber bunyi apa saja yang ada di lingkungan rumahmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bagaimana kebisingan tersebut bagi manusia. Yang pertama, sumber bunyi di lingkungan rumah saya seperti suara gilingan padi, intensitas bunyinya sekitar 65-75 dB. Yang kedua, suara teleser, intensitas bunyinya sekitar 70-85 dB. Yang ketiga, suara mobil, truk, motor di depan rumah yang knalpotnya telah diganti belombongan keras, intensitas bunyinya 90-95 dB. Terus yang selanjutnya, suara tetangga memutar musik karaoke pakai sound system. Intensitas bunyinya 85-90 dB. Dan yang terakhir, suara mesin pengumpa ban motor, mobil, dan lain-lain atau bisa disebut dengan kompresor. Intensitas bunyinya 80-85 dB. Bahaya kebisingan bagi manusia, yang pertama, gangguan pada indera pendengaran. Menyebabkan indera pendengaran pada manusia berkurang dan lama-lama bisa mengalami susah mendengar. Dan susah kayak menangkap suara yang masuk, kayak gitu. Dan yang kedua, gangguan pada otak psikologi akan menyebabkan memori seseorang berkurang, terganggu, dan lambat atau susah menangkap ilmu yang masuk. Dan kita masukin nomor ke-10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2x 10-9 watt per M2. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10-12 watt per M2, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Nah, di sini saya sudah mengerjakan ya teman-teman, bisa dilihat dan dipahami. Kita sekarang memasuki simpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Kesimpulannya dari pengamatan di atas yaitu kita bisa menentukan intensitas pada pengamatan saat kita mengatur waktu, periode dan frekuensi pada percobaan yang pertama di atas, dan kita bisa mengetahui intensitas bunyi pada percobaan pengamatan kedua. Dengan adanya pengamatan, kita jadi lebih tahu hasil dan cara menentukannya. Nah, di sini sudah ada dokumentasinya. Teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini ada penyangga, busur, penggaris, top switch, terus alat musik, sumber bunyi, dan aplikasi Soundsmeter. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa di like ya. Terima kasih.